Oke, jadi seperti request yang ada di grup, kita akan bahas tentang buku yang sebenarnya udah lama terkenalnya sih, Pak. Jadi aku juga udah sering lihat di Instastory tentang buku ini, di mana banyak kayak financial planner atau orang-orang yang belajar tentang finansial, tentang hidup, gitu, tentang minimalisme, hal-hal frugal living, itu ambil dari buku ini. Nah, judulnya adalah Psychology of Money. Nah, ini aku pakai ala-ala bahasa Perancis saja. Bienvenue, apalah bahasanya itu artinya welcome. Karena ada vibes Emily in Paris pakai bahasa Paris, jadi begitulah ya. Oke, jadi basically aku pengen sharing dari apa yang sudah aku baca. Sebenarnya belum selesai, masih ada beberapa bab lagi. Tapi so far banyak banget insight sebenarnya yang menguatkan apa yang udah aku pahami sebelumnya. Jadi ini menurut aku juga bukan suatu ilmu yang baru atau insight yang benar-benar fresh, tapi buku ini membantu aku secara pribadi untuk lebih yakin dengan value-value mengenai keuangan, dan lebih daripada itu adalah mengenai hidup itu sendiri gitu. Nah, kenapa alasan aku tertarik baca buku ini sebelumnya ya teman-teman? Karena gini, karena saat ini kan aku sedang persiapan pernikahan dan menata hidup yang baru ya. Dan banyak aku ngobrol sama orang-orang yang udah menikah, kayak dosen-dosen di ITC atau orang-orang yang aku kenal gitu ya, senior-senior yang udah menikah, dan rata-rata masalah finansial itu menjadi poin pertama atau kedua faktor yang memicu apa ya, kayak masalah besar dalam keluarga, bahkan perceraian gitu. Mungkin ya masalah perselingkuhan juga ya, salah satu faktor terbesar, tapi masalah uang itu somehow top 3 rata-rata dari semua yang aku tanyain. Jadi aku bertanya-tanya gitu kan, masa kita mau nikah tapi kita harus bayar tentang uang, apa koneksinya gitu. Makanya aku tertarik dengan buku Psychology of Money ini. Nah, jadi mungkin Pak Ihan juga sudah baca sampai chapter 5, Angie juga mungkin udah pernah dengar YouTube mengenai buku ini. Dibuka menurut aku dengan satu contoh yang sangat menarik. Jadi penulis dia bikin kontras mengenai dua orang. Orang yang real, yang nyata, yang bisa kita temukan di Google gitu, cerita hidupnya dan fakta-fakta dari orang-orang ini, yaitu Ronald James Reed dan kok sama sorry, salah nih, ya elah, bentar, Typo ya. Dari awal udah bagus sih Bu. Hah? Fail di sini. Iya nih, dari udah awal bagus. presentasinya udah sangat bagus banget ya guys. Bentar ya, sorry. Aku pikir orang yang sama gitu, tapi ternyata beda karakternya. Jadi maaf ya, saya ulangi. Jadi ada dua nama yang langsung dimunculkan oleh penulis. Yang pertama adalah Ronald Reed. Yang kedua bukan Ronald Reed lagi, tapi Richard Fuscon. Gitu ya. Aku nanti cari di chat box lah nanti. Jadi Ronald Reed dan Richard Fuscon. Aku nggak tahu how to pronounce, tapi kayaknya Fuscon ya. Jadi kenapa dia bilang tentang ini? Dia ingin membuktikan bahwa uang itu bukan seberapa pintar kamu, seberapa kaya kamu, seberapa rohani kamu, bukan gitu. Tapi mengenai somehow hal yang berbeda gitu, faktor yang lain daripada itu. Dan itu yang bikin aku juga tertarik gitu ya. Mungkin kita kan kadang-kadang sering mengasosiasikan, oh kalau dia lulusan S2, S3, S1 gitu, pasti lebih baik cara mengatur uang daripada lulusan SD. Tapi ternyata di dalam dunia keuangan itu nggak berlaku. Jadi contoh hidup Ronald Reed dan Richard Fuscon ini, seperti yang aku tuliskan, Ronald Reed itu adalah orang biasa, bahkan kerja jadi janitor dan tukang Pertamina gitu kan.
selama masa hidupnya dia tuh biasa aja, dia bukan siapa-siapa, tapi ternyata di dalam kehidupannya yang sederhana itu dia menabung. Dia menyisihkan uangnya, dia memanage uangnya, dia bukan lulusan Ivy League, dia bukan siapa-siapa, dia nggak sekolah investasi, tapi dia hanya menabung hari demi hari dari gajinya yang kecil itu, dia membelikan saham yang ya mungkin menurut orang, ya elah kecil banget sih gitu ya. Tapi ketika dia meninggal di umur 80-an, dia meninggalkan harta sebanyak 8 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu saya lihat sekarang 114 miliar rupiah uang yang dia kumpulkan selama dia hidup. Sedangkan kontras kedua ini, lulusan Harvard, juga broker ya, suka main saham, juga filantropis gitu ya, sangat berpendidikan, dikenal orang, karirnya gemilang. Foscon ini malah ketika masa hidupnya dia kacau, dia bangkrut gitu. Jadi kayak apa yang salah ya dengan dunia keuangan? Masa orang yang biasa aja, yang kerjaannya sangat-sangat biasa saja, bisa mengumpulkan 114 miliar, sedangkan orang yang sangat kaya itu bisa berakhir bangkrut di masa akhir hidupnya. Itu sih yang ingin dia penulis itu ingin membuka buku ini dengan satu kontras yang menurut aku cukup eye-catching gitu. Nah, nanti di buku ini akan bahas tentang prinsip-prinsip keuangan, karakter dalam diri seseorang, bahkan sampai tujuan kita apa sih sebenarnya. Gitu, apa yang kita cari sih sehingga pola pikir kita terhadap uang itu bisa benar-benar ngikut gitu ke sana gitu. Nah, di buku ini yang membuat aku tertarik juga adalah dia itu berulang kali membahas tentang happiness, kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan menurut orang? Aku udah pernah nanya sih ke Angie, cuman aku mau nanya lagi. Kalau menurut Pak Ihan, kayaknya Pak Ihan nggak pernah ngomong ya di sini. Jadi menurut Pak Ihan, apa sih kebahagiaan itu? Apa Pak? Ini maksudnya konsep umum yang diterima semua orang soal kebahagiaan atau menurut Enggak, saya personal. pribadi gitu ya? Personal aja. Oh, kebahagiaan itu bisa baca buku sambil minum kopi, itu kebahagiaan. Bisa jalan-jalan di tepi laut, nggak mikir apa-apa, ngerasain angin, itu kebahagiaan. Ya gitu-gitulah. Oke. Oke. Cal, Thank waktu you, itu Pak. aku jawabnya apa ya, Cal? Nggak tahu dong. Harus ulang lagi dong. Jangan diingat. Apa ya? Kalau Angie apa kebahagiaan? Ya, kurang lebih sama lah sama Pak Ihan. Merasa Kayaknya cukup beda. aja. Kayaknya beda banget. Beda lah, Jujur beda aku umur. lupa aku jawab pertama kali itu apa ya? Kalau muda harus ambisius. Kalau udah tua kayak saya, nggak apa-apa jalan Oh di ya, pantai. kebahagiaan. Merasa cukup sih. Kayaknya aku udah terlalu old school deh di umur yang muda ini. Terlalu cepat dewasa ya. Oke. Cukup jelas ya. Berarti Pak Ihan dan Angie itu langsung bisa membahasakan dan mengartikan apa itu kebahagiaan. Tapi kalau aku bisa bilang ya, yang Pak Ihan bilang tadi, itu tuh sebenarnya hal praktis dari apa yang aku tulis di PowerPoint ini. Gitu. PowerPoint bukan PDF sih. Pak Ihan bilang, aku bisa baca buku sampai minum kopi udah bahagia, jalan di tepi pantai itu udah bahagia. Artinya, apa yang Pak Ihan mau bikin, bisa, gitu kan. Jadi, apa yang Pak Ihan ingin lakukan, dia bisa lakukan itu. Artinya, Pak Ihan bisa punya kontrol terhadap waktu, gitu kan. Nah, itulah juga yang disampaikan oleh buku ini. Apa sih sebenarnya, dia bilang yang dicari orang-orang tuh trading tiap hari, orang tuh kerja mati-matian, orang tuh jadi bos di mana-mana dengan gaji yang begitu besar buat apa? Supaya mereka sebenarnya punya flexibility to control over time. Gitu. Bisa punya waktu.
Iya. Kok bisa tapi Bu Enji lancar, Bu Aku pakai Cel kuota, diskonnya. Pak. Aku kan Oh modal gitu. ya. Kalau Rachel kan dia karena udah belajar uang, jadi dia hemat. Aku kan belum belajar. Oh lain Ya, koneksinya. Iya iya. Pak, emang freedom kalau kita biar, Pak? Kenapa? Emang kalau happiness itu related with freedom, kita bias ya. Karena kan sebagai orang yang diselamatkan, justru kita adalah orang yang bebas, bener ya. Jadi kita juga disebut orang yang berbahagia. Kalau menurut high righteousness, yang berbahagia sih yang miskin. Itu bukunya sangat tipikal Amerika sih. Di Amerika tuh freedom tuh susah ya. Liberal ya. Bukan, orang tuh memang dikejar-kejar waktu ya. Karena di sana ada toko yang buka 24 jam. Kalau pas kita kerjanya yang dia kayak gituan, ya udah, jangan harap ya weekend I itu bisa see. apa lebih lega atau apa ya, kerja aja terus gitu. Dan kadang-kadang kalau di Amerika tuh kalau nggak punya uang ya, itu rada ini ya, menderitanya parah karena kalau mau punya tempat tinggal aja, katakanlah nggak bisa beli ya, sewa gitu ya, harus deposit dulu sebulan gitu atau berapa bulan. Kalau sampai pas nggak punya uang sama sekali, blas gitu ya, ya udah tidur di mobil, tapi itu bahaya ya, bisa ditembak orang malam-malam atau apa gitu, langsung nggak aman gitu. Jadi apa? Konteksnya itu ya, Keras sampai ya. dia tulis. Iya, jadi kalau nggak punya uang sama sekali itu susah banget. Terus kalau mau punya uang yang rada ngepas itu kerjanya kadang harus gila-gilaan ya, tergantung kota, tergantung bidang. Sehingga apa punya waktu yang bisa bisa ngapain bebas itu tuh kemewahan sebenarnya kalau konteksnya Amrik ya. Oke. Mm-mm. Sorry, tadi aku terhempas dari Zoom. Oke, jadi tadi kita udah bahas apa yang di buku itu ingin sampaikan mengenai kebahagiaan itu freedom dan kemampuan untuk mengatur waktu. Seperti yang juga Pak Ihan jelaskan tadi ya, konteksnya seperti apa sebenarnya di Amerika. Nah, di buku ini juga bahas tentang risk and luck. Jadi kayak gitu mau ngomong gitu, bahwa orang sering bilang, kamu kerja mati-matian, pasti kamu berhasil, kamu banyak duit. Enggak seperti itu di kehidupan nyata. Ada faktor keberuntungan dan resiko. Gitu. Ada orang yang udah mati-matian kerja, tapi kok ya begitu aja hidupnya gitu. Ada yang dia kerja sih, tapi suatu titik dia bisa punya kesempatan dan akhirnya jadi benar-benar sukses, yang benar-benar membuat dia ada di level yang baru gitu. Jadi di sini dia bilang yang aku juga cukup perhatikan, hati-hati aja gitu dengan siapa yang kita praise dan admire, karena kita nggak bisa menjudge orang. Kita nggak tahu nanti orang itu akan seperti apa ke depannya. Karena aja itu tidak menentukan banyaknya uang atau kesuksesan yang orang bisa punya. Nah, lalu topik selanjutnya bicara tentang kecukupan. Dan ini cukup aku nikmati banget babnya, karena sangat simpel menurut aku, dan itu yang aku juga sedang gumuli mengenai tentang arti kata cukup. Dia memberikan lagi cerita tentang Raja Gupta dan Bernie Madoff, yang adalah real life story, di mana kedua orang ini itu benar-benar kaya banget gitu kan. Mereka adalah kayak orang-orang yang berpengaruh di dalam US financial institution dan sebagainya, yang uangnya tuh udah nggak berseri lagi. Tapi pada akhir hidupnya mereka gagal, mereka habis semua habis semua harta mereka. Karena kenapa? Karena mereka serakah. Mereka mau lagi, nggak tahu kata cukup di mana. Akhirnya mereka hilang aja gitu. Kalau Bernie Madoff itu yang kita ketahui adalah kayak bapak Ponzi yang yang modern ya, karena benar-benar dia orang yang pintar, terpelajar, sukses. Dia bukan orang yang gagal dan seperti apa, dia sukses banget di Wall Street. Tapi kok bisa ya dia jadi penipu dan akhirnya jadi
habis semua yang dia bangun gitu. Jadi orang kenal dia ya sangat negatif banget gitu kan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sebenarnya yang paling susah dalam kita mengatur keuangan adalah di mana kita bisa menetapkan kata cukup itu di mana sih. Bukan seberapa banyak kita benar-benar ambil semua, tapi nggak ada ujungnya. Jadi dia bilang adalah hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Jadi kita decide di mana kata cukup itu. Itu susah banget menurut aku secara pribadi. Lalu di sini ada juga kesulitan yaitu social comparison. Kenapa kita susah untuk bersyukur, merasa cukup? Karena kita membandingkan hidup kita dengan yang lain. Gitu ya, manusia ya. Oh, dia bisa begini, aku juga bisa dong. Gitu kan. Kita kan dari satu daerah, kita kan dari satu kampus, kita kan dari satu organisasi, kita kan dari satu tempat kerja. Kok beda sih? Harusnya bisa. Jadi aku bisa seperti kamu, bahkan aku bisa jadi lebih seperti kamu. Jadi social comparison itu benar-benar jadi tekanan eksternal yang bikin manusia itu jadi mau lagi, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya dan akhirnya habis aja nanti uangnya. Seperti itu. Nah, di sini penulis juga memberikan satu penekanan. Sebenarnya dia bilang kalau mau sukses dalam finansial, kamu mau nabung, believe kepada compounding interest, karena itu fakta gitu. Jadi kayak aku sering lihat ya orang-orang post tentang finansial tuh the real magic is compounding interest gitu loh. Kamu nabung berlipat kali karena bunga dan kamu konsisten dalam jangka waktu yang panjang, dan kamu bisa gitu kan. Contoh kalau kita bahas tentang saham dan sebagainya, kita selalu bilang Warren Buffett gitu kan. Oh, gila dia sukses banget. Tapi dia umur berapa guys gitu kan? Dia umur 50-an, 60-an, 80 ya Pak ya? Warren Buffett itu 90 ya? Atau 80, aku lupa sih. Cuman dia udah tua banget. Dia mulai saham itu dari umur 10 tahun. Artinya apa? Artinya bukan saham yang membuat dia kaya ya sebenarnya ya. Tapi maksudnya waktu dia memulai dan compounding interest itu bekerja di dalam kehidupan dia, dan memang ada keputusan-keputusan finansial yang sangat baik yang pernah dia lakukan gitu. Jadi itu dia lebih menekankan ke situ. Lalu di sini aku juga cukup diberkati ya dari buku ini, dari Rich versus Wealthy. Dia bilang orang kaya itu banyak gaya sebenarnya. Jadi kalau kamu lihat orang yang suka pamer, menunjukkan bahwa dia banyak duit, terus dia nggak punya duit. Tapi orang yang wealthy gitu ya, adalah orang yang diam dan bisa aja gitu. Misalnya dia punya 10 juta, dia bukan tipe yang ngabisin 10 jutanya. Dia bisa beli barang yang cuma 8 juta gitu. Karena menurut dia nggak perlu menunjukkan ke orang atau mendapatkan validasi dari orang lain bahwa dia kaya. Nah, menurut aku ini juga cukup relate dengan kasus Crazy Rich yang turns out ternyata mereka nggak kaya. Maksudnya mereka gadungan dan tidak benar-benar kaya dengan cara yang benar gitu ya. Jadi show off, flexing. Nah inilah bisa contohnya menurut aku. Lalu di sini si penulis bilang bahwa kalau aku diam tapi enggak. Oke. Ada juga sih yang diam tapi nggak kaya. Cuma kan di sini yang diam-diam tapi kaya ternyata ya. Nah, di sini dia juga bilang bahwa ketika kita memikirkan tentang finansial, kita tuh harus bisa plan di unplan. Gitu. Karena kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Gitu kan. Jadi, it's good juga untuk kita planning finansial, goal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi, jangan anggap itu sebagai satu hal yang mati. Jadi hidup kita tuh, yang menurut aku juga ya, bukan soal tentang spreadsheet. Kita masukin rumus, kita hitung interest rate per tahun dengan modal setiap bulan, aku bisa membeli A begini. Kadang-kadang nggak gitu. Bisa juga
siapa yang tahu pandemi terjadi tahun 2020 ya. Itu semua kan jadi apa ya, orang kalau yang sangat-sangat sistematik dan melihat spreadsheet itu langsung nggak cuan gitu, langsung hilang semua harapan dan ekspektasi yang dia buat. Makanya si penulis juga mengingatkan bahwa untuk bisa menjaga apa ya finansial, kita juga perlu memikirkan margin of error, room for error-nya harus kita acknowledge gitu, karena ada faktor yang balik tadi apa ya, risk, ada faktor luck gitu. Jadi nggak selalu ketika kita kerja keras kita berhasil gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini juga bilang tentang bagaimana sih sebenarnya kita supaya punya aset ya, punya harta, bukan harta sih ya, apa ya Pak yang lebih tepat dari wealth, kekayaan. Kekayaan. Iya, Kekayaan ya, tapi lebih ke bukan kekayaan. Nah, dia bilang bahwa orang tuh sering fokus dengan invest, return 20%, return 30% dalam setahun. Fokusnya terlalu kepada invest daripada kepada saving gitu. Padahal dia juga bilang bahwa invest itu good untuk menjaga uang supaya apa ya, lebih bisa berlipat kali ganda gitu ya. Tapi saving itu sebenarnya kunci. Karena saving itu bukan hanya tentang simpan duit, hemat. Tapi itu mempengaruhi, ini yang aku dapat ya, itu mempengaruhi karakter seseorang, gaya hidup seseorang. Ini sangat baik sekali menurut aku kalimat yang dia bilang, ketika kita saving, itu memaksa atau membuat kita itu menjadi spending less. Jadi kurang gitu pengeluaran kita ya. Nah, ketika kita mengeluarkan uang kurang, kita tuh jadi kayak gak terlalu banyak mau sebenarnya. Dan ketika kita tidak, kenapa kita bisa tidak terlalu banyak maunya? Karena kita nggak mikirin orang tuh mau ngomongin apa sih tentang kita. Orang mau komen apa sih tentang kita. Nah, jadi di dalam satu kalimat yang singkat ini, aku tuh teringat bahwa uang itu dipengaruhi dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri sebenarnya. Nilai diri kita di mana? Identitas kita di mana? Karena dari hal semacam kecil itu mempengaruhi cara kita melihat uang, dan surprisingly, uang itu sangat-sangat memerankan peran yang besar dalam kehidupan kita. Gitu. Mungkin kalau masih kecil nggak terlalu berasa ya, karena uang kan datang dari orang tua dan sebagainya. Tapi ketika kita sekarang udah kerja, itu benar-benar mempengaruhi kita gitu. Gimana kita spend, gimana kita memikirkan rencana masa depan, gimana kita itu mempresentasikan diri di hadapan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi ini menurut aku yang jadi bahan refleksi pribadi juga dan bisa juga kita diskusikan. Misalnya ada yang ingin kita tambahkan atau kita lengkapi. 3 pertanyaan ini mengenai uang pastinya. Gimana sih pendapat kita tentang uang? Lalu gimana kita mengatur uang kita? Apakah kita udah di tahap yang mengatur atau yang udahlah go with the flow gitu kan? Nah, di sini kita bisa sharing gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana keimanan kita mempengaruhi persepsi atau pemahaman kita mengenai kebahagiaan, kekayaan, dan kebebasan atau apa ya, tentang uang itu sendiri juga sih. Gitu, karena dia bilang sebenarnya di buku ini sebenarnya iman itu sebenarnya nggak ada menunjukkan apa ya, efek kecil gitu terhadap bagaimana orang itu bisa mengatur uang. Which is aku sangat agree sekali 100%. Jadi, nah gimana nih? Harusnya kan di dalam kondisi yang ideal, kalau kita beriman, itu harusnya efek. Bagaimana kita melihat uang. Karena di Alkitab, banyak kali Tuhan Yesus itu bicara tentang harta. Iya kan? Jadi waktu aku baca buku ini, aku jadi ingat kayak Tuhan Yesus bilang,
kasih perumpamaan, unta itu lebih gampang masuk ke lubang kecil daripada orang yang kaya gitu. Aku nggak tahu, mungkin ini salah konteks ya Pak, nanti dibenarkan ya. Cuman aku langsung kayak, iya ya, kenapa orang kaya, kenapa sih? Apakah dia sombong gitu kan? Apakah dia memandang rendah orang lain gitu? Terus uang ini juga mengingatkan aku tentang perkataan Rasul Paulus ya, yang akar segala kejahatan adalah cinta uang, atau Timotius ya, kayaknya Timotius ya Pak. Iya, akar kejahatan adalah cinta uang, itu juga ya. Maksudnya di Alkitab tuh sangat jelas memberikan warning kepada kita. Lalu ada juga Tuhan Yesus bilang, kamu nggak bisa menyembah dua, menyembah Allah atau menyembah mamon atau uang kan sebenarnya itu gitu. Terus bicara tentang persepuluhan juga, bahwa Allah itu dari awal pada masa Perjanjian Lama bahas tentang memberikan persepuluhan, buah sulung. Sebenarnya kalau aku merenungkan itu melatih kita untuk apa ya, memberikan apa yang menjadi bagian Allah dan tidak bergantung kepada uang, tapi bergantung kepada Allahnya. Gitu. Banyak sih sebenarnya yang kita bisa lihat di dalam kitab ya, kisah-kisah seperti itu. Itu sih dari aku. Silakan dari Pak Ihan ingin menambahkan atau teman-teman yang ingin bertanya. Iya, memang itu ironi ya, bahwa orang Kristen tuh nggak mesti terus mendekati uang itu baik ya. Mungkin karena pengajaran-pengajaran kekristenan itu juga sangat terpengaruh oleh budaya tempat ya kayak di Amerika ya yang ngetren ya prosperity gospel ya, itu ya di kita juga ngetren sih ya. Tapi itu disukai juga karena cocok juga kali ya dengan kapitalisme dan sebagainya. Itu buku itu sebenarnya berusaha men-challenge ya banyak arus yang terasa di Amerika, karena di Amerika itu selalu misalnya prinsipnya adalah, atau at least slogannya adalah it's a free country. Jadi kalau kamu nggak kerja keras, nggak ambis begitu ya, terus nggak kaya gitu ya itu salah lu sendiri gitu ya. It's a free country kok gitu ya. Nah jadi semua orang harus berlomba ya, gimana caranya dapetin uang karena ini tuh bebas gitu ya. Kalau kamu nggak bisa, berarti mungkin kamu bodoh atau males gitu ya. Jadi terhadap orang miskin itu cenderung lebih, ya sekarang ini Demokrat yang lebih menang ya. Tapi biasanya sih zaman Trump, zaman Bush itu Republikan yang menang ya. Dan kalau Republikan itu lebih ke arah policy negaranya itu pajak kecil supaya pengusaha itu senang, karena konsepnya nanti kalau pengusaha itu jadi besar, perusahaan jadi besar, terus orang punya job, punya kerjaan gitu ya. Terus ya semua orang berlomba-lomba gitu ya. Kalau yang Demokrat dia maunya kayak Biden sekarang, maunya uang pajak agak gede supaya orang yang miskin banget itu bisa dibantuin ya oleh negara gitu ya, supaya ada perlindungan asuransi kesehatan itu sejak Obama gitu ya. Jadi itu dua filosofi yang agak beda ya ngelihat ekonomi, dan yang lebih sering menang kalau di Amerika itu yang Republikan. Jadi secara umum orang Kristen di Amerika itu banyak kan Republikan. Ya, yang Demokrat itu terasanya jadi kayak non-Kristen atau ateis atau komunis gitu. Sering kalau lagi pemilu itu klaim-klaimnya kayak gitu ya, kampanye hitamnya ya. Padahal Biden tuh orang Katolik ya, Obama itu ya orang Kristen gitu. Tapi kan Obama kampanye hitamnya dia Islam gitu ya misalnya ya. Nah, jadi kerasa banget ya hawa kapitalis itu adalah ya ini ya, sekuat-kuatnya cari uang ya, karena kalau kamu miskin kamu salah sendiri gitu ya, dan uang itu adalah ya tanda berkat Tuhan. Nah di buku itu makanya dia challenge banget ya hal-hal yang kayak gitu. Misalnya chapter itu kan bilang bahwa ya kamu pikir orang tuh jadi kaya karena kerja keras, enggak, itu karena keberuntungan.
Ya misalnya dia kasus Bill Gates atau apa ya, keberuntungannya banyak ya, banyak hal yang nggak bisa dipredik begitu ya. Kenapa yang satu jadi kaya, yang lain enggak? Cuman karena kita sopan, kita bilangnya dia kerja keras, padahal sih enggak ya. Bukan cuman karena kerja keras, karena nggak bisa gitu ya, karena kerja keras doang. Terus juga compounding effect ya, itu maksudnya dia adalah bukan karena si apa Warren Buffett itu pinter atau apa, tapi karena dia mulainya di awal. Compounding effect itu kan artinya bunga berbunga. Ya karena dia mulainya dari kecil, terus dia masih muda aja udah cukup berhasil gitu ya. Jadi eh, ya jangan pikir gitu ya, apa lomba-lombaan itu mau jadi cepet kaya itu yang bikin kaya, itu yang bikin hancur ya. Bernie Madoff itu adalah yang bikin ini ya, krisis ekonomi tahun 2007-2008 yang bikin seluruh dunia hancur ekonominya, terus dia masuk penjara kan akhirnya. Nah, jadi eh, itu buku itu sangat-sangat ini ya, melawan sendi-sendi yang dipercaya di Amerika. Masalahnya adalah kalau kita hidup di Amerika ya, kalau kita nggak punya kartu kredit aja misalnya ya, terus nggak pernah ngutang lewat kartu kredit itu, nggak ada kredit point gitu ya, itu kita kesulitan tuh. Ntar kalau kita mau nyicil rumah nggak bisa, karena kamu nggak pernah ada catatannya di bank. Kamu tampaknya nggak punya gaji yang sustain sehingga kamu bisa berhutang lewat kartu kredit gitu. Jadi orang tuh selalu didorong ya untuk ngutang. Terus masuk universitas juga kayak kayak ngutang mau beli rumah karena universitas mahalnya minta ampun gitu ya. Terutama kalau mau masuk universitas bagus ya. Kalau universitas jelek ya lebih murah ya. Tapi kerjaan yang bagus itu adalah kalau bisa masuk universitas bagus. Gitu, jadi kayak kayak buah si malakama gitu. Terpaksa ngutang banyak, terus begitu lulus universitas, bukannya kayak di Indonesia cenderung lega gitu ya. Oh ya kita mulai nih meniti apa kerjaan, terus bisa punya uang sendiri. Enggak, itu lulus universitas utangnya udah banyak. Terus yang kepikir adalah saya perlu kerja berapa tahun ya, 20 tahun apa cukup ya untuk bayar utang yang saya masuk college itu gitu misalnya ya. Nah itu jadi dunianya kadang-kadang bikin bikin depres ya kalau nggak punya uang. Jadi semua orang mau punya uang di dalam yang kayak gitu ya, dan sebisa mungkin kalau punya uangnya lebih cepat lebih bagus ya. Jadi ya gimana caranya invest yang risky gitu ya. Nah itu buku itu bilang jangan nabung gitu ya. Nah padahal kalau nabung logikanya orang Amerika adalah kalau semua orang uangnya cuma ada di bank ditabung ya, ekonomi itu nggak jalan. Kalau orang itu konsumtif, beli, ngutang, ekonomi itu muter. Ya karena pedagang dapat uang dan lain sebagainya. Terus ada GDP itu naik gitu ya. Jadi di-push supaya GDP itu naik, tapi artinya secara individual kita di-push juga untuk jadi konsumtif. Nah, untungnya di Indonesia sih sistemnya nggak sangat kapitalis ya. Terus juga apa? Sekarang mengadopsi kayak BPJS apa itu perlindungan buat orang-orang yang lebih lebih kesulitan keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi ada aspek sosialisnya juga yang kita mulai berusaha benahi. Tadinya kita parah karena korupsi. Ya jadi kalau uangnya diambil pemerintah kita nggak tahu kemana, dimakan aja sama orang-orang itu gitu ya. Tapi sekarang kan mulai mengalir ya ke pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh sistemnya emang beda ya sama sama di Amerika ya. Buku itu baru dibaca sangat terasa ya getarnya kalau memang hidup di negara kapitalis kayak Amerika itu. Karena seluruh sendi-sendinya jadi dipertanyakan dan di-challenge di buku itu. Nah orang Kristen Indonesia gimana ya? Itu pertanyaannya kali ya. Di Indonesia tuh gap antara kaya dan miskin ya, itu nggak sebegitu keras kayak di Amerika sih. Di Amerika kayaknya keras banget ya menghasilkan gesekan gitu. Kalau orang hitam sama orang putih gitu ya, eh, lebih terasa. Di Indo nggak ya. Karena kita juga lebih kekeluargaan ya. Jadi kalau kita sampai kesulitan keuangan banget ya, kandas habis-habisnya gitu ya kita balik ke keluarga kali. Terus nanti ada sanak saudara atau apa yang berusaha bantuin gitu ya. Di Amerika itu seringnya kalau udah dewasa, ya udah kamu berdiri di kaki lu sendiri gitu. Terus kalau hancur sendiri, terus gimana gitu ya. Nah itu yang bikin berat sih di sana itu. Di kita mungkin banyak ini ya, banyak apa? Ada bantalan penolongnya ya. Jadi nggak terlalu keras ya. gitu. Iya.
Kayak Bu Enji kan sekarang seneng dapat kerjaan baru, terus bisa mulai mikir mau nabung dan lain sebagainya gitu ya. Di Amerika lulus college itu dalam posisi yang semacam itu susahnya minta ampun sih biasanya. Saya beasiswa juga sih Pak, jadi Iya, tapi beasiswa itu dibayar 2-3 tahun kerja ada gaji selesai. Ya, kalau di Amerika kalau sampai ngutang masuk college yang mahal gitu ya, sih. itu kerja 3 tahun nggak selesai utangnya. Iya. Makanya saya kalau nonton film series Barat tuh emang kelihatan banget ya mereka kartu kredit tuh bayarnya Iya. selalu pakai kartu kredit gitu. Ini aku sama Rachel pernah diskusi sih, dan Rachel bilang kalau di Amerika tuh memang mereka justru bayarnya pakai kartu kredit. Iya, karena kalau Utang. nggak punya itu ya, terus nggak kelihatan catatannya melakukan transaksi lewat kartu kredit ya, nanti akan kesulitan kemana-mana. Jadi emang sistem pemerintahannya juga emang push mereka untuk jadi gitu, konsumtif. jadi konsumtif. Iya. Terus kan orang kalau pakai kartu kredit suka nggak berasa, uangnya ada atau enggak sih? Yang penting utang dulu aja gesek, ya kan? Ntar akhir bulan tuh baru hitung-hitungan, gila defisitnya segini gitu ya. Terus kan banyak yang nggak terkendali gitu, terus harus ke konselor keuangan atau apa supaya ngatur habitnya lagi gitu. Karena culture-nya mendorong ke arah situ sih. Emang sekarang nggak punya kartu kredit, Bu? Saya enggak. Oh, kenapa enggak? Rachel sempat bilang sih kayak mungkin bisa diurus kartu kredit, cuma waktu itu aku jawabnya kayak aku nggak butuh sih kartu kredit. Keren. Nggak butuh sih kartu kredit. Karena takutnya kalau punya jadi pakai kan. Sampai aku sih, menurut aku juga Indonesia sekarang secara ini ya, perkreditan itu makin berasa sih. Pinjol, Karena, Pak. Iya, pinjol. Sekedar pinjol, tapi fintech yang menawarkan kemudahan untuk transaksi keuangan tanpa kartu dan tanpa proses yang lama, hanya sehari jadi approve, bisa cicil dan bunga 0% dan sebagainya. Bahkan ya beli hal yang sangat kecil aja bisa dicicil. Dulu kan misalnya kita mau cicil apa sih, TV, ya barang elektronik, komputer. Sekarang bahkan baju 200.000 itu bisa dicicil 3 bulan. Atau mie. Ya maksudnya beli baju. Secara produktivitas, secara bisnis itu sangat baik gitu ya, sangat menolong masyarakat. Tapi kalau kita lihat secara skop besarnya, itu perlu juga gimana ya, maksudnya masyarakat berarti sekarang sedang ada tantangan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gitu. aku ya, perkembangan kredit kayak gitu diimbangi dengan financial knowledge yang baik di masyarakat, mungkin akan membantu ya, karena kan Rachel juga bilang gitu, kartu kredit tuh ada benefitnya juga, misalnya potongan, itu kan jadi lebih enak di kita gitu. Tapi masalahnya sekarang yang ditampilkan media itu lebih ke cepat, pinjam cepat gitu. Tapi nggak dimatengin dulu nih financial ininya, apa sih, literaturnya gitu. Harus nabung dulu, punya emergency fund, punya mungkin asuransi kesehatan. Itu kan kayak piramida yang dasar banget kan sebenarnya dalam money management. Soalnya kan yang pinjam cepat, gampang, nggak usah ke bank. Itu kan iklan. Itu iklannya fintech, ya kan? Betul. Dia nggak bilang, ntar kalau itu kamu nggak bisa bayar, saya kirim tukang pukul. Itu kan nggak bilang dia. Pak Ihan ini nggak tahu Felicia, apa sih namanya, Felicia nama belakangnya? Yang influencer. Nah, ya influencer. Aku belajar keuangan, Pak. Sebenarnya ya salah satunya dari dia juga. Nah, dia tuh di YouTube ada konten cerita uangku. Jadi dia nanya ke subscribernya, ke followersnya, kalau kalian ada masalah keuangan, bisa cerita, nanti namanya anonimus. Felicia ini bakal bantu analisa gitu, dan bantu kasih solusinya apa. Jadi kayak personal finance gitulah, CPA ya gitu-gitulah. Tapi cuma di satu kasus itu. Nah, aku tuh suka ikutin kan. Nah, ada satu video yang bikin aku tuh sampai, ya kasus-kasusnya ya sandwich generation ya oke lah. Ada satu kasus aku tuh sampai kayak, jadi ini orang cewek, dia tuh umur
mirip 24, 25 mungkin ya, masih muda gitu. Baru bekerja baru 2 tahun. Dia punya hutang hampir tuh aku lagi buka videonya. Kayak 120 juta ya. Karena dia pinjol, Pak. Nah, dengan awalnya tuh karena mamanya katanya mau kulkas, dia menggampangkan gitu. Jadi dia nggak hitung, sebenarnya dia bisa nggak sih bayar kulkas. Jadi bilang, iya mah ambil aja. AC rusak di rumah, iya mah ambil aja. Ambil aja. Akhirnya kan dia nggak bisa bayar. Nah, karena dia nggak bisa bayar, dia pinjam lagi, nutup gitu. Bunganya berkembang terus gitu. Jadi faktor utamanya tuh ya karena dia nggak bisa manage uang dan dia juga nggak bisa manage desire dia ya, maksudnya untuk keinginannya itu. Dan cukup sedih sih, kayak wah masih muda tapi dia udah terlilit hutang sebesar itu gitu. Padahal bekerja S1 juga sih. Maksudnya kalau mau dibilang ya. Saya punya kartu kredit sih, tapi karena kartu kredit bikin gampang buat bayar kalau misalnya belanja buku di luar negeri apa. Biasanya saya kebutuhannya itu doang. Soalnya kalau transfer uang ribet ya, ongkos transfernya juga mahal ya. Buat pembayaran kayak gitu tuh gampang. Tapi saya ngembangin habit. Pokoknya kalau kartu kredit itu kan ngutang ya, terus kalau dibayarnya sebagian kan bunganya tinggi ya sebenarnya. Jadi saya tuh selalu kalau belanja habis bulan kalau tagihannya datang saya tutup langsung. Jadi saya tuh cuma belanja, Ya. kayak kartu debit aja sebenarnya. Jadi kalau nggak punya uang ya jangan belanja gitu aja udah. Itu cuma supaya bayarnya lebih gampang aja kartu kredit gitu. Ya sih, harusnya gitu sih. Terus kalau pakai kartu kredit bisa dapat potongan juga kan? Ada yang ngasih potongan, iya ada poin. Ya tapi itu nggak seberapa lah ya. Apalagi kalau belanjanya dikit kayak saya gitu. Kalau sering banget belanjanya jumlahnya gede, poinnya gede ya. Tapi ya saya tuh cuma demi kemudahan pembayaran sih sebenarnya. Di sana juga Bapak kan ada subscription Zoom ini kan langsung kepotong gitu ya. Iya, bayar Zoom atau ya apa kan? gitu. Jadi kita udah nggak perlu bayar gitu. Oke, aku buka deh kartu kredit. Kembali, aku tuh penasaran sih Pak, jujur. Maksudnya kita kan udah berulang-ulang kali ya ngomongin tentang uang dan iman gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih respon. Mungkin ada gereja yang menyatakan sikap yang tegas ya terhadap misalnya jemaat yang bukan terjebak, tapi kayak benar-benar secara sadar terus masukin uang di binomo misalnya ya, atau di robot-robot saham gitu. Apakah menurut Pak Ihan gereja tuh cukup vokal atau gereja yang kayak abu-abu gitu? Aduh itu kan masalah pribadi mereka tentang keuangan, kita nggak mau masuk dan sebagainya. Atau gimana? Itu karena teknologi baru ya, terus orang nggak tahu fenomenanya di awal. Jadi kayak yang binomo itu ya, yang banyak afiliatornya itu banyak trik psikologisnya. Jadi kalau masuk gitu kan, terus kan diajak ya, itu kan kayak iya, maksudnya diajak ke acara-acara afiliator itu, dengerin, harus diajarin katanya mereka ya. Terus tapi kan mereka flexing tuh afiliatornya. Jadi kan kita jadi percaya ya, oh bisa kok, itu baru umur 22 uangnya banyak. Ya, bawa mobilnya apa Ferrari, Lamborghini, lihat aja jam tangannya gitu. Kan kita jadi percaya ya. Terus habis itu kalau kita masukin uang di awal, itu dikasih kemenangan cepet. Nah itu kan aplikasinya memang palsu ya kan. Jadi tahu-tahu kita menang belasan juta itu cepet gitu. Terus wah kan nafsu. Kalau gini aja dapat 11 juta gitu misalnya, terus cuman kerja ngoprek-ngoprek berapa jam, gimana kalau saya masukin 100 juta kan gitu misalnya kan. Nah itu dia tuh, terus begitu dia masukin uangnya banyak, ya habis, terus hilang, terus error aplikasinya, terus nggak bisa balik. Ingat nggak sih Pak, kita pernah bahas uang juga sih di Caramel Macchiato. Tapi kayaknya itu Alimama waktu itu. Alimama hadir. Iya, dan Alimama itu kan juga aneh aplikasinya, karena kenapa dia bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya nggak pernah benar-benar bisa dijelasin. Ya, yang kayak gituan itu selalu mencurigakan tuh, karena di belakang mesin itu dia mau ngapain aja bisa Berarti kalau aku dengar dari penjelasan Pak Ihan tadi, berarti uang itu berhubungan dengan nafsu. Nafsu untuk
ingin lagi. Atau gimana? Kita kan semua punya ya, yang seperti itunya tuh punya ya. Terus kalau itunya dipersenjatai ya, pakai mesin, pakai afiliator, terus kitanya rada dicurangin gitu ya. Maksudnya kalau di awal dikasih iming-iming menang dulu gitu ya. Terus begitu kita nafsu ya udah dihabisin tuh gitu ya. Nah, jadi itunya tuh kita semua punya kecenderungannya. Tinggal masalahnya adalah kalau misalnya kita tertekan secara psikologis ya, butuh uang ya, atau pandemi lah, kita rada parah ya ke kondisi keuangannya, atau simply kita bosen ya secara psikologis tuh, tertekan karena lockdown gitu misalnya, setiap hari mainnya itu. Wih, terus untung gitu ya, cepet gitu ya, kita nafsu gitu. Nah itu yang dimanfaatin. Dan semua orang punya ya. Ya pas kita lengah itu tuh yang kita tuh kayak, oh ini gampang nih, ini cepet nih. Ngapain kerja keras ya, ngelamar kerjaan di bank apa gitu ya, jadi produk manager, ngapain, capek, uangnya gajinya gitu-gitu aja ya. Ini cuman main berapa hari, iya dapat belasan juta gitu ya. Nah itu dia tuh yang pas dibakar ya, karena itu gayanya baru, itu kayak hoax ya. Jadi kita tuh suka mengkonfirmasi kepercayaan kita ya. Kan kita nanti di kepala kita mikirnya adalah kalau kerja keras dapat uang, itu zaman dulu tuh, zaman kakek nenek kita tuh. Sekarang kan zaman IT ya. Kayak mendadak sekarang trennya gitu. Tinggal kita tahu atau enggak caranya gitu. Slogannya tuh jangan kerja keras, tapi kerja cerdas katanya. Iya kan, itu yang kita percaya kan. Itu yang suka di post di story. Anak muda jangan kerja keras, katanya harus kerja cerdas. Terus di next story-nya dia tampilin, mau nggak dapat cuan yang kayak gini hanya dengan trading gini-gini. Iya. Soalnya teman aku ada yang promote itu. Teman saya ada yang baru selesai tesisnya, dia kerjain pakai artificial intelligence untuk ngeramal itu trading begitu ya. Ini beneran ilmiah, pakai machine learning, pakai pakai deep learning ya. Terus mesinnya dia kompleks ya. Terus ya karena buat tesis master di Singapura, dia terbitin papernya, itu saya baca gitu ya. Akurasinya rendah. Setiap machine learning itu paling akurasinya yang paling tinggi 56%, yang rata-rata 51%. Kalau 50% kan kayak ngelempar koin ya sebenarnya ya. Tapi kalau udah di atas 50% sedikit gitu ya, ya udah itu kemampuannya tuh. Dia udah kerahin segala hal machine learning yang paling hebat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang terlampau nafsu bilang, oh robot trading itu bisa, sekarang teknologinya hebat, ada artificial intelligence gitu ya, bisa ngalahin pasar karena beli sama jualnya cepet gitu ya. Saya nggak percaya sih, saya skeptis sih. Karena seluruh ekonomi kan sekarang di dunia tertekan. Ya jadi usaha yang normal aja menghasilkan keuntungan yang sangat besar itu zaman sekarang sulit ya. Apalagi pakai robot trading itu yang nggak jelas ya. Yang pakai mesin-mesin yang paling hebat aja ya cuman 50%-an lebih sedikit aja gitu. Jadi itu biasanya kalau kita desperate tapi ya terus kita cenderung mau percaya. Nah itu tuh di situ yang susah, trap psikologinya sih. Makanya buku itu judulnya Psychology of Money ya, dan dia berusaha membunuh ya semua mimpi-mimpi yang tidak rasional itu gitu. Jangan pikir ya bisa cepat kaya karena ini itu, yang intinya adalah menabung. Intinya adalah gunakan waktu baik-baik ya. Intinya jangan pingin pamer di depan orang kan gitu tuh. Chapter-chapternya isinya kan kayak gitu tuh. Nah, tapi teknologi baru itu sebenarnya penipuan model lama tapi berkedok teknologi, kadang itu bikin orang nggak sadar ya. Karena rasanya baru sih. Itu yang bikin susah sih. Dan mungkin gereja juga kesulitan karena nggak tahu ya. Begitu banyak kasus terus sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya baru heboh, tapi kan itu selalu belakangan ya. Jadinya di awal susah taunya gitu. Kecuali orang yang main beneran ya di belakang terus ngerti teknologinya, mungkin bisa ngukur ya seberapa skeptis kayak gituan tuh. Tapi pokoknya bisa kaya cepet ya. Baik di zaman baby boomers maupun Gen Z mestinya sama-sama susah sih. Maksudnya sama-sama nggak bisa.
Dan analis-analis dari zaman baby boomers itu bilang sebenarnya milenial sama Gen Z itu hidupnya lebih susah karena gaji itu kan nggak meledak sangat hebat ya, nggak naik sangat pesat, tapi inflasi, kebutuhan hidup dan lain sebagainya mungkin naiknya cepet ya. Biaya hidupnya udah tinggi banget. Betul. Terus pas kita kerja sekarang, dunia kita itu bukan kayak dunia zaman baby boomers. Kalau kerja di satu perusahaan, perusahaannya langgeng. Perusahaannya bisa tahan 50 tahun. Terus kita punya kerjaan terus di situ, tinggal meniti karir aja gitu. Sekarang startups, habis 10 tahun bangkrut gitu misalnya. Terus kita harus ganti kerjaan gitu ya. Bahkan yang kalau kerja di startup beneran 3 tahun ganti kerjaan kali. Kalau udah lebih dari 3 tahun udah fosil tuh, udah dinosaurus, udah lama. Iya, tren anak muda sekarang kan Pak lompat-lompat. Ya, padahal kalau mau investasi yang benar ya adalah pilih perusahaan yang memang bisa tahan 20 tahun atau lebih ya. Artinya rada konservatif ya. Bukan startup. Terus habis itu compounding effect. Ya karena Serius, itu Pak? iya, karena bunga Berarti berbunga pilihan itu. saya benar dong. Bank itu ya yang kita nggak boleh sebut namanya ya. Soalnya saya sempat apply sih di startup. Ya kalau di startup cari pengalaman it's okay lah kalau buat kerja ya. Networking. Dan startup itu menggiurkan karena kayaknya ininya naik cepet ya sahamnya. Ya tapi kan startup juga yang bangkrut cepet juga gitu ya. Dan kalau investasi yang untung itu jangka panjang ya, maka sebenarnya harusnya bukan di startup. Harusnya di perusahaan tradisional yang udah yang bagus. Iya, yang udah teruji lama. Pilih bank yang udah lama, BCA kayak BNI kayak kayak Mandiri kayak itu. Kalau startup mah susah ya. Satu insight yang sangat baik. Iya, jadi bisa diaplikasikan begitu juga dengan pemilihan pasangan hidup mungkin. Enggak ya, enggak masuk ya. Pasangan hidup itu jangka waktunya seumur hidup. Berarti jangan cari orang baru, justru cari teman yang kita udah kenal. Ya itu bisa juga sih. Perbanyak teman ya supaya stok untuk jadi pacar lebih banyak ya. Iya, kalau udah best friend kan berarti untuk loss-nya ini ya, lebih sukar gitu daripada orang baru. Apa sih? Nggak jelas, lanjut. Iya, kurang jelas nih. Perlu sesi lain buat pacarannya kali ya. Iya, jadi kalau orang Kristen yang harus diajarin apa ya? Aduh, kalau saya unek-unek saya dulu deh Pak. Kenapa ya kayak saya nggak tahu sih ini semua gereja atau enggak ya, tapi di gereja-gereja yang pernah saya datangi, kayaknya hampir nggak pernah deh ngomongin maksudnya tentang uang gitu. Maksudnya cara kita manage uang. Kayak nggak dapet gitu ajaran ini. Udah di keluarga nggak dapet. Ya. Kan di daerah mah mana ada ngurusin uang, nggak ada kan. Aku nggak tahu ya, mungkin atau di keluarga aku doang, terus di gereja juga nggak dapet. Jujur aku belajar financial ini benar-benar mulainya pas mulai bekerja, itu pun belajar dari YouTube. Yang struggle juga Pak, karena aku tuh bergumul juga sama Tuhan. Tuhan ini benar nggak sih value-nya? Awal-awal tuh aku sempat dilema soal si MLM dan banyak hal lah. Bisa tanya ke Rachel, aku tuh sampai kayak mikir, sebenarnya aku sampai tanya Pak Ihan nggak sih? Pak, MLM itu dosa nggak sih? Aku pernah nanya deh kayaknya di WhatsApp. MLM kan macam-macam ya. Ada yang jual barang dan produk ya. Ya, itu aku nggak jelas Pak. Jadi semua tentang literatur financial tuh aku sempat kayak mikir, aku takut nabung. Apakah aku tamak dengan menabung? Nggak mau misalnya memberi hanya untuk misalnya, aku ada goal yang aku mau capai. Apakah aku tamak? Terus kalau aku memberi, aku merasa berkekurangan. Kan kayak dilema-dilema itu loh. Tapi itu udah dilewati sih, puji Tuhan. Anyway, balik lagi ya. Berarti bisa dibagikan dong ya ke teman-temannya SMA atau kelompok-kelompok itu ya kalau udah lewat ya. Iya, aku bagikan ke ini kok, ke grup aku di Basic. Jadi pas di Basic kemarin itu kita bahasnya yang bab 8 materi dan gaya hidup. Nah, di situ aku sharing sih struggle aku dan financial management aku sekarang. By the way, tadi kan Rachel bilang Alkitab lebih banyak bahas yang harta, itu benar. Jadi di buku ini
itu dia bilang ada sekitar 500 ayat dalam Alkitab yang membahas tentang doa, namun ada lebih dari 2.350 ayat yang membahas tentang uang dan harta benda. Jadi memang Alkitab pun menganggap ini hal yang penting juga kan. Tapi kenapa ya di gereja itu kalau kita lihat porsi khotbahnya ya tentang uang tuh hampir nggak pernah loh. Atau cuman di level yang lebih moralitas ya. Cuman prakteknya gimana sih supaya nggak kejebak betul. ya? Yeah. Kayak palingan yang di point out perpuluhan. Ya kalau perpuluhan itu penting gitu kan. Terus memberi sesama. Tapi itu kayak hubungan kita pribadi dengan uang. Gimana sebenarnya kita mengelola uang gitu. Bahwa kita juga perlu ada tabungan dan sebagainya. Itu kayak kurang sih. Kayaknya nggak pernah dia dapat di khotbah. Jadi kepikiran ya, berarti SG itu bagus bikin workshop tentang finansial literasi finansial. Karena di SG pun nggak ada. Worldview ya? Worldview Alkitab ya? Maksudnya SG itu pernah SGDC bicara tentang uang ya. Kayak satu kelompok kecil, kalau aku nggak salah, uang atau waktu. Pernah kan SGDC? Karena memang, pernah kayaknya di SGDC waktu itu. Uang ya Pak? Iya, tentang uang sama waktu. Tapi uang sama waktu kan. Pernah ada. Aku cuma ikut itu doang sih Pak. Cuma kelasnya lebih banyak tentang waktu saat itu. Iya. Dan banyak yang nggak pilih itu. Ya nggak? Oh, mungkin ya. Kayaknya banyak yang pilih, ada yang satunya lagi yang aku pilih sih. Tentang mental gitu deh, burnout pelayanan something. Iya, karena uang rasanya kok nggak rohani gitu dikasih mama kok. Iya, terlalu private. Jujur Pak, waktu kuliah pun aku nggak terlalu peduli tentang uang, karena pasti kan dikasih jajan kan tiap minggu. Nggak ingin menyinggung orang. Nah itu sih satu pikiran-pikiran yang somehow masih sering, tapi ternyata orang tuh banyak bergumul di situ. Gitu tapi kan? Mungkin pas udah lulus kali memang lebih relevan ya dibanding pas lagi cuman kuliah dapat uang jajan ya. Betul, berarti per alumni. Betul sih, betul. Berarti lain kali babak berikutnya bahas uang lagi kali ya yang lebih detail ya. Ini yang lain pada nggak datang tapi malu-malu tapi pengen tahu kali. Pak, kalau saya ajak kayak orang lain bisa nggak sih Pak? Narasumber ya maksudnya ya? Oh bukan. Aku upload di IG kan tadi di salah satu screenshotnya Rachel, PDF-nya Rachel, terus kayak ada yang komen, kayak langsung kayak, bener banget gitu. Oh maksudnya mau gabung ke Caramel Macchiato? Oh enggak, cuma khusus di materi uang aja. Raisa, Bapak tahu sih. Oh iya. Raisa? Iya orang SG juga kan? Iya, soalnya aku sama dia aku sering ngobrol uang lah sama dia, terusnya MLM. Karena entah mengapa Pak, aku sama dia sering banget ditawarin. Terus dia bilang ke aku, Kak, kayaknya muka wajah kita tuh wajah-wajah yang targeted gitu loh. Entah mengapa sering ditawarin gitu Pak di IG. Di LinkedIn, aduh. Ya nggak apa-apa, ntar kalau ada obrolan berikutnya ngajak orang-orang yang tertarik aja buat tune in lagi. Nanti kan Bu Rachel baca buku lagi yang lain yang bisa diceritain lagi ya Bu ya. Gantian dong, kan aku udah. Ini kayaknya lagi baca buku. Aku baca, tapi aku baca ini nih, The Emotionally Healthy Leader. Oh iya. Bagus tuh. Bukunya agak berat dan penulisannya agak bosan, jadi aku agak lama sih bacanya. Oh iya. Cari buku tentang uang dong. Ya, ntar kalau ada The Intelligent Investor. Aku ada buku ini yang Rick Warren itu, tapi aku nggak baca-baca. Karena terjemahan. Bosan juga ya kalau terjemahan. Ya ntar ini aja forward di grup WA ya. Terus ntar kalau banyak yang menyambut, asik-asik coba dong diobrolin buku apa gitu. Oh ya bisa. Dan buku yang iya nggak mesti kayak harus rohani atau apa. Kan kayak buku tentang uang ini kan nggak langsung buku rohani ya kan. Ya kita obrolin aja. Baiklah. Udah kayaknya Bapak udah mau ada event ya? Iya saya harus cabut nih 2015 nih. Sip.
Thank you ya Pak Ihan, thank you Thank you Angie. juga. Thank you, Chow. Siapa yang doa penutup? Oh saya. Angie. Oh iya Bu Angie ya. Saya matiin recordingnya ya.